sahabat pergerakan. Ayo, kita gugat mentalitas korban dan keputusasaan. Apa yang kita lakukan ketika organisasi kita dihantam badai konflik? Apa yang kita lakukan ketika benteng perjuangan kita runtuh, dikhianati atau dihancurkan oleh kekuatan lawan? Apakah kita akan memilih mundur, meratapi nasib, menjadi korban yang pasrah dan membiarkan cita-cita besar kita terkubur bersama tanah? Hari ini, Pergerakan Indonesia Madani berdiri tegak untuk menolak mentalitas pecundang itu. Kita panggil kembali ruh resiliensi tertinggi dari bumi Sumatera Selatan abad ke-17. Sebuah peradaban megah yang bangkit dari abu pembakaran, mendirikan kedaulatan baru dan memaksa kongsi dagang barat bertekuk lutut. Selamat datang di Kesultanan Palembang Darussalam, sang maestro resiliensi geopolitik Nusantara. Sejarah Palembang Darussalam adalah inkubasi peradaban yang unik. Kerajaan ini mengalirkan darah agung perpaduan Sumatera dan Jawa. Pasca runtuhnya Sriwijaya, pelarian bangsawan Demak yang dipimpin oleh Pangeran Sedoing Lautan, pada tahun 1547 membangun fondasi Islam di Keraton Kuto Gawang. Namun, kedahsyatan sesungguhnya meledak pada tahun 1659. Ketika VOC Belanda membakar habis keraton mereka, para ksatria Palembang tidak menyerah. Di bawah kepemimpinan Kiai Mas Hindi atau Sultan Abdurrahman, mereka memindahkan ibu kota, memproklamirkan kemerdekaan penuh dari Mataram, dan mendirikan Kesultanan Palembang Darussalam. Mereka meroket menjadi imperium yang makmur berkat tata niaga lada dan timah bangka, menjadi pusat sains Islam, hingga melahirkan pahlawan raksasa Sultan Mahmud Badarudin II, yang menggetarkan armada Inggris dan Belanda. Di mana letak keunikan, kedahsyatan, dan pelajaran strategis Palembang Darussalam bagi pergerakan Indonesia Madani? Kehebatannya terletak pada sains manajemen krisis, resiliensi radikal, dan kemandirian finansial. Coba renungkan pelajaran organisasi tingkat tinggi ini. Ketika Keraton Kuto Gawang dibakar habis oleh VOC, secara teori politik mereka sudah tamat. Namun, Kiai Mas Hindi mengajarkan kepada PIM bahwa hancurnya fisik sebuah organisasi bukanlah akhir dari perjuangan. Selama ideologi dan mentalitas para kadernya tidak ikut runtuh, mereka melakukan pivoting strategis, pindah wilayah, bangun benteng baru, dan kuasai komoditas ekonomi makro, yaitu timah dan lada. Bagi PIM, ini adalah kompas mutlak. Palembang Darussalam mengajarkan bahwa gerakan sosial tidak boleh hanya pandai berorasi, tetapi wajib mandiri secara finansial di akar rumput. Kita harus mencetak kader pergerakan yang tangguh seperti Sultan Mahmud Badarudin II. Kader yang siap menghadapi gempuran krisis ekonomi global dengan inovasi, kemandirian teknologi, dan nyali tempur yang anti tunduk pada dikte asing. Bagi kita di Pergerakan Indonesia Madani, sejarah Palembang Darussalam adalah jangkar ideologis. Dari pilar kepemimpinan teruji dan kedaulatan ekonomi, kita bergerak bukan untuk menjadi organisasi yang rapuh saat ditekan. Kita bangkit untuk menguasai sektor strategis bangsa, dan merawat moralitas masyarakat dari hulu hingga ke hilir. Bangun benteng kemakmuran rakyat, sinarkan marwah maritim Nusantara. Pantun, sungguh megah jembatan Ampera, Sungai Musi mengalirkan sejarah. Palembang Darussalam tegakkan kedaulatan negara, kader PIM bangkit pantang menyerah.